Yang saya hormati Ketua dan Koordinator PAI pada bidang pendidikan agama Islam kantor wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Tengah, Bapak Kiai Haji Muhammad Izzuddin MAG. Yang saya hormati Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kudus, hadir Bapak Andun Nugroho SPME, Kepala Bidang Pendidikan Dasar pada Distrik Pura Kabupaten Kudus. Sahabat saya, Kepala Seksi PAIS pada Kabupaten Kudus, Bapak Haji Agus Iswanto, Mas Adi MPDI. Yang saya hormati Ketua KKG PAI SD Provinsi Jawa Tengah, Ibu Siti Kusrini MPD beserta seluruh jajarannya. Yang saya hormati Ketua KKG PAI SD Kabupaten Kudus dari Alama, Bapak Kiai Haji Sunarto, Mas Adi MPDI, dan yang dari Pak Purwohadi Kusumo. Mumpung ingat, saya sampaikan terima kasih, tidak lupa atas pengabdiannya selama ini di KKG PAI. Beliau ini adalah senior saya satu kampung. Dan harapan kami kepada Pak Purwohadi Kusumo, mudah-mudahan nanti bisa fokus sebagai Ketua KKG PAI Kabupaten Kudus. Yang saya hormati Ketua, Sekretaris, dan Bendahara KKG PAI Kabupaten Kota se-Provinsi Jawa Tengah. Sudah lengkap ya? Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala di qaulina alhamdulillah wa syukrulillah ya alhamdulillah. Kita diberi sehat batin bisa berkumpul di tempat ini. Mari kita jadikan pertemuan ini sebagai sarana silaturahmi di antara kita. Karena dengan silaturahmi insya Allah rezeki kita dilapangkan. Lapang itu harus banyak. Meskipun tidak banyak, tapi bisa membuat hidup kita lapang pula silaturahmi dan panjangkan usia kita. Panjang itu bukan berarti lamanya pergantian dari tahun satu ke tahun berikutnya, tetapi lanjut yang ditinggalkan. Maka satu fi akarnya bekasnya. Meskipun dihitung dari usia tahun itu tidak panjang, tidak sampai 90 tahun. Hanya 40 tahun, tapi punya bekas di KKG PAI yang luar biasa, punya manfaat untuk generasi berikutnya, itu wajar yang panjang. Karena itu ada kegiatan ini bermakna ganda. Rakor jelas penting dalam tujuan utama ini hadis. Sholawat dan salam semoga senantiasa dilimpahkan pada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganya dan para sahabatnya, karena beliau adalah figur tauladan yang diberi tugas oleh Allah untuk membimbing kita dalam menjalani kehidupan ini. Selamat di dunia dan selamat di Bapak Ibu yang saya hormati. Hari ini masih tanggal muda di bulan Januari adalah saat-saat yang bersejarah bagi kami Kementerian Agama. Karena Kementerian Agama itu lahir di awal tahun, tepatnya 3 Januari 1940. Dan kemarin beberapa hari saja yang baru berlalu, kami sedang melaksanakan hari ulang tahunnya dan disebut dengan hari amal bakti ke-78 tahun 2024. Oleh karena itu, saat ini adalah saat yang tepat untuk melakukan refleksi
dan mengukir harapan terhadap berdirinya Kementerian Agama. Pada waktu itu Kementerian Agama dilahirkan oleh pemerintah sebagai institusi pemerintah itu untuk menjadi titik temu antara golongan yang ingin negara ini sebagai negara yang memisahkan agama dari negara, yang lanjut disebut dengan sebutan, dan dari aspirasi yang ingin menjadikan negara ini sebagai negara agama. Maka tengah-tengahnya adalah negara yang satu sisi tidak sekuler, meskipun tidak negara agama, tapi negara hadir di dalam pelaksanaan mengenai agama. Dan itu diserahkan oleh Kementerian Agama. Ini sebagai info. Oleh karena itu, di usia yang ke-78 ini dan tahun ini 2024 ini adalah tahun politik. Oleh karena itu saya berpesan, karena saya itu merasa memiliki penjenengan guru PAI, maka izinkan saya berpesan. Yang pertama, penjenengan semua sebagai guru agama di sekolah, yang saya yakin beberapa di antaranya presiden besar yang dilakukan oleh Pak Soekarno adalah tokoh di komunitas penjenengan masing-masing, yang jelas tokoh agama. Oleh karena itu di tahun politik ini hendaknya penjenengan mampu menjadi perekat masyarakat, bukan pemecah belah, menjadi pemersatu masyarakat, bukan umat beragama. Itu harapan kami dari Kementerian. Dan mari kita jaga tempat-tempat ibadah kita, musola, masjid, majelis taklim. Jangan kita gunakan sebagai sarana untuk melakukan kegiatan politik praktis. Dan tidak digunakan sebagai identitas politik identitas, itu masuk identitas keagamaan. Kita adalah ASN, meskipun kita punya hak milih, tapi itu di dalam hati. Ekspresi kita harus netral, betul-betul netral. Tidak boleh memihak. Dan hari ini informasi Bapak kita juga ganti Pak. Pak Uji Bupati maksudnya dari pertanyaannya. Itu yang pertama. Yang kedua, saya berharap Bapak Penjenengan untuk fokus pada penjenengan melayani umat. Dalam konteks guru PAI berarti ya siswa-siswa penjenengan di sekolah. Kami berharap karena Kementerian Agama itu punya 6 misi. Salah satu di antara 6 misi itu panjenengan yang melaksanakan. Oleh karena itu, meskipun barangkali di antara panjenengan ini ada yang merasa tidak anaknya Kementerian Agama, tapi kami dari Kemenak merasa memiliki panjenengan. Maka di struktur Kemenak mulai dari pusat, provinsi sampai kabupaten itu ada jabatan yang diberi amanat untuk melayani penjenengan. Di pusat itu ada yang namanya direktur PAI, ada Dirjen Pendidikan, ngurusi penjenengan. Di Kanwil ada kepala bidang pendidikan agama Islam. Di Kemenak ada kepala seksi pendidikan agama Islam yang tugasnya itu melayani panjenengan dalam konteks tertentu, membimbing, membina, mengelola data dan informasi, perencanaan dan pelaporan tentang pendidikan agama Islam. Itu, maka kami bertanggung jawab. Maka menurut saya ketika panjenengan itu sudah menjadi guru yang profesional, itu maaf ya, TPG itu dititipkan kepada kami karena kami punya tanggung jawab itu. Sekali lagi kami merasa memiliki panjenengan. Oleh karena itu terfokus dengan mendidik anak-anak, karena PAI itu
menurut saya lain dengan mata pelajaran yang lain. Maaf dulu. PAI itu tidak dituntut sekedar anak itu terampil, tapi juga berkarakter, berintegritas. Tidak aspek kognitif dan psikomotor, tapi juga afektif. Menanamkan keimanan pada anak. Maka itu tidak mudah. Maka guru PAI itu juga punya beban yang lebih berat dibanding guru lainnya. Karena terkait dengan moral. Maka KKG, harapan saya ini rasanya untuk saya itu tidak pernah jadi guru, tetapi saya harus matang. Harapan saya KKG ini sebagai di samping sebagai ajang silaturahim, juga sebagai ajang untuk mengembangkan kompetensi kita dalam PA. Ada 3 hal yang harus penjenengan punyai. Ini saya tidak lihat untuk menceramai, tapi saya hanya menyampaikan apa yang pernah saya dengar dalam forum-forum resmi yang dipunyai oleh guru pendidikan agama Islam. 1, harus berkualifikasi. Artinya punya latar belakang pendidikan formal yang sesuai dengan PAI. Entah itu alumni fakultas tarbiyah PAI atau fakultas ilmu perguruan juga PAI. Itu kualifikasi. Sehebat apapun penjenengan di bidang PAI ketika misalnya penjenengan alumni olahraga itu dari kacamata kami itu belum berkualifikasi meskipun dia itu mampu. Mungkin kepintaran dia melebihi yang alumni tadi. Karena di Indonesia itu masih formalitas formal itu. Nah, yang kedua, karena orang yang berkualifikasi itu belum tentu mampu. Banyak alumni tarbiyah belum tentu bisa mentransfer ilmunya ke peserta didik. Belum tentu mampu mendidik dengan baik. Maka dibutuhkan sebuah kompetensi. Kompetensi ini bisa diperoleh melalui berbagai KKG, workshop, pelatihan, PKB dan sebagainya. Karena guru yang berkualifikasi belum tentu berkompetensi. Begitu misalnya ada orang alumni fakultas dakwah, belum tentu dia mampu menyampaikan pesan pada masyarakat. Belum tentu dia mau berdakwah. Itu berkualifikasi tapi tidak berkompetensi. Tapi sebaliknya, ada orang yang berkompetensi tapi tidak berkualifikasi. Pinter didik, pinter ngajar, mungkin secara naluri dia itu tapi dia tidak tetap pendidikan formal, itu tidak berkualifikasi. Maka dua-duanya dibutuhkan. Karena pernah di dulu lahir. Kami menghukumi dia itu dari segi dua lahirnya. Dan dua lahirnya profesi PKI ya. Oke, kita ke PPG dan sebagainya. 1 kualifikasi, dan saya yakin itu semua 1 Pak. Alhamdulillah. Justru kabupaten terkecil di Jawa Tengah. Saya dulu pernah juga di Blora ini, tapi saya pabrik tadi mau. Blora itu SD itu 600 loh, salah. 2 kali lipat Kudus. Terus betul Pak? 400. Blora itu 600, nanti siapa dulu. Mengesat dari Blora 2 tahun. Jadi kualifikasi, kompetensi, orang yang guru yang berkualifikasi, guru yang berkompetensi belum tentu bisa melakukan tugas dengan baik. Tidak ditambah dengan yang ketiga, berkinerja dengan baik. Banyak kita temui guru yang S2 linear, berkompetensi, pinter, tapi dia tidak mengajar dengan baik. Disibukkan oleh organisasi dia sendiri. Nah, itu pesan kami, sesibuk apapun yang tidak PAI tetap ojo lupa kelas, ojo lupa bucai. Saya itu pernah dijak jual kasjar, Pak. Itu tuh wah, prestasinya musik tapi justru malah sekolahan kelangan ini kelasnya atau berisi. Maka kinerja penting, kinerja dalam
kontrak guru itu tidak sebatas mengajar 1 jam 2 jam di kelas juga, tapi serangkaian proses panjang mulai dari perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, tindak lanjut itu semua kinerja. Maka ketika Bapak Ibu sudah berkualifikasi, sudah berkompetensi dan sudah bekerja dengan baik, insya Allah dengan bisa disebut sebagai guru yang profesional, dan kami punya kewajiban untuk memberikan reward, bukan bayaran, bukan upah, tapi reward penghargaan berupa tunjangan profesi. Dan itu ada di Kemenag misalnya. Oleh karena itu monggo kakak ini kita jadikan sebagai sarana untuk meningkatkan kompetensi kita. Barangkali itu Pak nanti pelakor. Terima kasih sekali lagi, terima kasih Pak Haji Kiai Sunarto atas pengabdiannya di KPI, dan mudah-mudahan Pak KPI tetap lanjut, tetap eksis dan dirasakan manfaatnya untuk PAI. Terkait dengan pelaksanaan lomba maksi ke-25 tingkat provinsi Jawa Tengah yang nanti insya Allah Kudus, saya sangat mendukung dan saya membuka diri terkait dengan ini. Monggo bisa menghubungi saya, bisa komunikasi Pais ketika jenengan butuh sesuatu sepanjang kami mampu. Tadi sudah disediakan oleh APBD, dan karena saya itu merasa memiliki penjenengan, maka kami membuka diri, sangat mendukung apapun terkait dengan maksi. Monggo nanti bisa komunikasi dengan Pak Kasih Pais. Beliau ini masih muda, beliau ini pejabat Kemenang tapi tidak pernah belajar di madrasah itu. Dari SD, SMP, SMA, SDT bahkan tidak lulusin PAI di sekolah, tapi beliau ngaji Pak, ngaji terpondok, kuliah di IAIN, nyambung. Jadi merasa memiliki SD, merasa memiliki SMP, merasa memiliki SMA. Itu termasuk salah satu jawaban bervokasi. Saya kita tak sendiri, kita tergundilan masalah PAI. Yuk jalan sendiri. Lapor ke saya itu sudah matang, alhamdulillah, terima kasih. Gitu Pak Ge. Mari kegiatan rapat koordinasi KKD PAI SD Provinsi Jawa Tengah pada hari ini Selasa 9 Januari 2024 kita buka, kita awali dengan bersama membaca untuk kita suatu Fatihah dengan harapan dan doa rapat ini berjalan dengan lancar tertib dan mencapai tujuan yang diharapkan. Yang penting dapat ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, al-Fatihah.